Dari tadi nunggu. Baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Diskusi apa kita hari ini? Udah malam keberapa ini? Mau apa namanya? Mau berakhir ini kayaknya Ramadan. Kasih 10 hari. 10 ya, malam terakhir. Mana? Diskusi apa? Saya ada pertanyaan sih. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui kalau suatu malam itu ternyata malam Lailatul Qadar? Apa ada ciri kayak cuacanya atau hawanya? Malam Lailatul Qadar ya. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha min rabbin kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Malam yang tenang hingga terbitnya fajar. Ada yang menilai malam ganjil di 10 malam terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Sehingga mereka ada yang kebiasaan itu ketika malam-malam ganjil sholat panjang, zikir panjang, sedekah atau melakukan amal-amal kebajikan yang lain dengan harapan pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ada yang beranggapan enggak harus di malam-malam ganjil. Jadi semua malam itu semuanya berpotensi. Oleh karena itu setiap malam itu harus diisi dengan kegiatan amal ibadah dan gitu. Tapi yang pasti itu suasananya ya, ulama itu mengatakan suasananya tenang sampai terbitnya fajar tadi. Suasananya tenang. Gimana ya? Wallahu a'lam. Memang Allah rahasiakan. Kenapa? Karena kalau nggak dirahasiakan udah misalnya Allah tetapkan di tanggal 25. Ya santai-santai aja sudah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 Ramadan santai-santai. Ya, Nanti baru aja, gitu. tanggal 25 aja gitu semangat, terus 26-nya santai lagi gitu kan. Ya memang rahasia Allah. Oleh karena itu penting bagi kita di sepanjang malam itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, terus zikir, sholat malam, atau diisi dengan baca Quran, itu sholat sunnah. Oke, ada lagi? Ustaz kan katanya di malam Lailatul Qadar itu dosa-dosa kita akan diampuni angka 1. Nah itu apa dikontrol adilit dihapus semuanya atau ada yang dipilih-pilih Ustaz ini yang akan diampuni atau ini yang Ada beberapa keutamaan ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, khairum min alfisah. Artinya tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun ke bumi, penuh. Bumi ini penuh dengan malaikat untuk mengurusi segala urusan. Sapa sing tangi gitu. Wah iki wiridan. Terus lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi tahun kurang lebih mungkin 83 tahun. Ada nggak orang yang kuat wiritan selama 83 tahun? Ada. Umur orang produktif itu paling pol mungkin 70. 75 sudah jarang. Kalau 70 masih beberapa. Ini amal kalian, amal kita dihitung lebih bagus dari 1000 bulan, 83 tahun. Coba bayangkan ketika Anda sholat diganjar selama 83 tahun. Istimewa. misalnya sholat cuma berapa menit gitu ya, Nah, ganjarannya berapa tahun? itu sama dengan 83 tahun. Lebih baik amal di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap ampunan Allah, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya. Itu hadis sahih. Rasulullah yang mengatakan. Apakah dia dia diampuni? Karena sudah Rasulullah yang menggaransi. Kalau Rasulullah sudah menggaransi, siapa yang berani menolak? Siapa yang berani menentang garansi yang diberikan Rasulullah langsung? Sudah terbukti gitu. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar
dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Gitu. Jadi jangan sia-siakan malam-malam ini. Sudah malam keberapa di Ramadan, sudah hampir pergi Ramadan ini, baiknya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ada lagi? Saya itu apakah malam Lailatul Qadar ini juga memberi keberkahan kepada muslimah atau muslimin yang berhalangan puasa karena mungkin haid atau sakit gitu kan, mereka nggak puasa, apa berkahnya itu juga ke mereka gitu? Sama, kan malam Lailatul Qadar kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kan malam. Lalu bagaimana dengan, mohon maaf, perempuan yang sedang haid? Iya. Dia akan mendapatkan kebaikan, keutamaan sebanyak 1000 bulan karena keikhlasannya, karena keridoannya melaksanakan takdir Allah, melaksanakan perintah Allah. Dia tidak boleh ngapa-ngapain ketika haid. Jadi dia ikhlas, dia tidak ngapa-ngapain karena memang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ya Allah, saya ini demi melaksanakan perintah-Mu tidak ngapa-ngapain. Saya tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa sholat. Yang bisa saya lakukan hanya bisa memberikan kebaikan pada orang tua saya, dengan menyiapkan sahur orang tua saya, dengan menyiapkan sajadah suami saya, dengan menyiapkan air wudhu ibu saya, dengan menyiapkan air wudhu bapak saya, dengan membangunkan anak-anak saya untuk sholat di malam Lailatul Qadar ini. Itu sudah mendapat keutamaan. Jadi kalau perempuan misalnya lagi haid mengharapkan Lailatul Qadar, suami istri ya misalnya perempuan di rumah, atau ya bangunkan suaminya. Siapkan keperluan suaminya untuk menyambut zikir, baca Al-Quran. Itu sudah keutamaan. Sama dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar juga. Jadi haid bukan halangan untuk mendapatkan kenikmatan malam Lailatul Qadar bagi perempuan. Masih memiliki yang sama. Kan dia tidak bisa baca, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh sholat. Tapi kan dia boleh menyiapkan suaminya sejadah, membangunkan suaminya, menyiapkan air wudhu untuk orang tuanya di rumah, menyiapkan makanan sahur terbaik untuk orang tua, untuk suami, untuk ibu, untuk adik-adik, untuk abang-abang. Oh, kalau berbuka kan karena nggak puasa jadi bisa lebih enak gitu kan? Iya, betul. Gitu. Artinya di malam Lailatul Qadar itu nggak mesti iktikaf di masjid ya? Bisa dilakukan. Ya kalau perempuan kan di rumah. Kalau perempuan ya di rumah, ya nggak perlu kalian, misalnya yang ada ya sering kali perempuan kemudian datang ke masjid yang jauh rame-rame, tahu-taunya cuman pergi selfie gitu ya. Ya nggak usah, kalian di rumah, lebih utama di rumah. Laki-laki itu keutamaannya adalah iktikaf di masjid. Kebalikannya lebih utama perempuan di rumah. Jangan dibalik. Laki-lakinya tidur di rumah, istrinya ke masjid. Ini adalah hari kebalikan. Nah, lucu ini. Jadi perempuan itu lebih utama ketika dia berada di mihrab rumahnya. Lebih utama lagi di kamarnya. Jadi nggak perlu teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak, nona-nona pergi ke masjid yang jauh hanya untuk buat selfie. Katanya menyambut Lailatul Qadar. Malah keutamaan teman-teman perempuan itu ada di rumah. Kenapa? Karena di luar itu bagi perempuan rawan fitnah. Itu kan ketika keluar dandanan menarik, menor, digoda sama yang lain. Rawan fitnah. Di rumah saja menyambut Lailatul Qadar. Wiritan, baca Quran yang utama. Ada lagi? Ada target masjid dah yang mau dikunjungi Lailatul Qadar. Nggak usah, di rumah aja, bikin tempat khusus untuk berdoa menyambut malam Lailatul Qadar. Dibikin tempatnya di kamar, lebih baik juga, biar lebih khusyuk memintanya pada Allah. Oke, saya kita akhiri, mudah-mudahan ada berkah
di pertemuan yang singkat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.